Menteri, wakil menteri, pejabat hingga anggota polisi berseragam silih berganti sowan ke rumah mantan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya sowan, mereka juga mengaku minta arahan. Bahkan di antara mereka ada yang menyebut Jokowi sebagai bos. Tak pelak ini menimbulkan dugaan adanya matahari kembar dalam pemerintahan. Meski begitu, ada juga yang menyebut ini tak lebih dari gejala post power syndrome dari seorang Jokowi. Apakah Presiden Prabowo sedang terdesak? Simak ulasannya sesaat lagi. Penyelenggara negara sekelas menteri, kemudian aparatur yang lain, bahkan kepala daerah itu sowan ke Jokowi di Solo. Ini tentu saja menarik bagi kita semua. Kita bisa baca itu dari dua perspektif ya. Pertama, perspektif psikologis. Secara psikologi politik tentu kita mesti baca ini bahwa gejala Jokowi mengalami apa yang sering kita sebut sebagai post power syndrome itu kelihatan betul ya. Dia mengalami ya bisa salah satunya adalah gejala psikologi politik bahwa dia pernah memiliki kekuatan politik yang luar biasa dan sekarang sudah tidak ada lagi, dan itu ada pada Pak Jokowi. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita telaah dari sisi politik kekuasaan, jadi kelihatan sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu semacam gejala show of force ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih punya kuasa. Dia mantan presiden, dia presiden ke-7 dan sekarang yang sedang berkuasa adalah presiden ke-8. Beberapa kebijakan Jokowi sebelumnya oleh Prabowo memang dihentikan, disuspend, dianggap tidak prioritas, misalnya seperti IKN misalnya yang kita semua sudah tahu itu. Dan sekarang adalah momentum baik dalam tanda petik ya untuk Jokowi kemudian menunjukkan kuasanya gitu ya, dan implikasi yang tidak terelakkan adalah bahwa yang sekarang terjadi adalah bukan saja perang bintang tetapi juga perang matahari. Jadi mataharinya itu ada dua dan dua-duanya itu menunjukkan gejala politik yang sebenarnya tidak bagus ya untuk penyelenggara pemerintahan negara. Prabowo tidak bisa memimpin secara lega gitu ya, karena dia ada dalam bayang-bayang kekuasaan yang lain yang sebenarnya tidak secara legal formal berkuasa, yaitu Jokowi. Dan di sisi yang lain yang agak mencolok adalah fenomena para menteri dan kepala daerah, beberapa kepala daerah yang seperti meminta arahan gitu ya kepada uh, Jokowi sebagai mantan presiden. Itu sesuatu yang tidak bagus ya bagi tradisi politik kita. Sebenarnya kalau kita cermati ya tindak tanduk Jokowi kan selama ini yang lebih kental pada dia adalah menggunakan pendekatan Jawa dalam berpolitik ya untuk kemudian ya melakukan dalam tanda petik penaklukan, membangun loyalitas, kemudian dia juga membangun solidaritas di kalangan relawan, simpatisan dan loyalis, kan selalu begitu. Tapi kalau kita cermati secara antropologis kan ada bagian lain dari Jawa yang juga mesti harusnya itu dipedomani oleh Jokowi, yaitu bagaimana etika Jawa soal apa namanya Andapasor, Suwosito. Satu yang lain juga berkali-kali disebutkan oleh Jokowi adalah ketika dia mengesankan bahwa dia mengedepankan etika politik Jawa ya, ketika misalnya waktu dia berbincang dengan Najwa Shihab ya, dia ketika ditanya soal soal nasihat Jokowi kepada anaknya yang secara faktual merupakan wakil presiden kan, pesannya adalah ojo kemajon gitu. Itu sangat Jawa sebenarnya. Jangan terlalu maju kan. Dia berkali-kali kan sebelumnya sering ngomong soal ojo ke susu, kayak kan kafe ono
Poktune gitu, ojo susu, ojo dumeh gitu ya, yang gitu-gitu. Jadi ya pesan-pesan Jawa. Dan sayangnya Jokowi itu selalu menampilkan dirinya sebagai sosok yang anomali. Memang selama ini kalau kita cermati Jokowi ini anomali. Maka kalau netizen kemudian mengatakan eh, hukum yang berlaku pada Jokowi adalah hukum sebaliknya gitu. Jadi kalau pesan Jawanya adalah ojo kemacon, yang real itu justru ya silakan lah maju-majulah gitu ya. Seharusnya kan pesan ojo kemacon itu juga bukan hanya berlaku pada wapres, tetapi pada mantan presiden, yaitu dirinya sendiri. Maka ketika kemudian dia mengantarkan para menteri ke depan pintu gerbang dan berada dalam satu frame dengan sang menteri dalam tanda petik yang kesannya adalah bawahan dia gitu ketika dia diwawancara oleh wartawan, ini kan sebenarnya fenomena kebalikan dari apa yang selama ini dia sampaikan. Jokowi itu eh, tidak bisa betul-betul lepas dari konfigurasi politik kekuasaan hari ini karena anaknya wakil presiden gitu. Itu yang agak apa namanya secara objektif itu sulit untuk dihindari oleh Jokowi gitu ya. Sementara secara faktual presidennya itu Prabowo, dan secara imajiner, secara imajinatif kan Jokowi ya sangat menginginkan itu karena posisi faktual anaknya merupakan wakil presiden yang dia kita ya sering sebut itu RI2, dan secara faktual kan wakil presiden itu ya kalau kita lihat misalnya dari kerangka konstitusional misalnya ya dia to some extent kita harus bilang ban serepnya presiden gitu kan. Tetapi uh, Jokowi itu harus mengamankan banyak hal di tengah situasi objektif di mana anak jadi wakil presiden gitu. Sementara ada kebijakan lain yang juga mesti dia rawat, dia pelihara, terutama kebijakan-kebijakan ketika dia masih menjadi presiden, apa presiden ketujuh ya ketika dia masih menjabat. Itu kan hal-hal yang kemudian membuat Jokowi itu punya imajinasi yang lain tentang politik ini, tentang kekuasaan politik ini, termasuk tentang politik kekuasaan. Dan mimpi dia menjadi orang di antara presiden dan wakil presiden, yaitu imajinasi politik yang sangat mungkin dialami oleh Jokowi. Mimpinya Jokowi itu ingin jadi RI 1,5 gitu. Keinginan untuk meletakkan dirinya pada posisi itu di Jokowi itu besar tentu saja karena dua hal yang tadi saya bilang. Secara faktual anaknya merupakan wapres, sementara anaknya tidak bisa dilepas gitu. Eh, dan di sisi yang lain ada beberapa kebijakan pemerintahan dia yang dia harus pastikan keberlanjutannya. Kabinet tentu saja sejak awal itu dihantui oleh gejala matahari kembar. Kita tahu itu ya. Kalau kalau kita melihat pesan presiden, pesan aktual soal konsolidasi, ini saya kira tidak hanya berkaitan dengan apa namanya geopolitik misalnya, atau soal-soal ekonomi yang itu mengalami uncertainty luar biasa, ketidakpastian luar biasa. Bukan hanya itu saya kira. Kalau hanya itu ya itu bisa dilakukan dengan rapat resmi kabinet, rapat lengkap kabinet, bisa dengan rapat pleno kabinet gitu. Tapi ketika itu dilakukan dalam bentuk misalnya menelpon uh, Caimin gitu untuk kemudian melakukan konsolidasi, ini pesan politik yang terkait sebenarnya dengan gejala bahwa begitu ada beberapa orang gitu yang kemudian sowan ke Solo yang mengesankan bahwa Jokowi itu masih punya kekuasaan gitu ya. Dan
kenapa kemudian telepon itu dilakukan kepada Caimin, ya kita tahu Caimin itu bukan orang yang datang ke Solo, dan dia melihat bahwa PKB itu salah satu yang paling potensial untuk menjadi mitra tulen dari Gerindra, sehingga potensi untuk sepenuhnya menjadikan Caimin dan kekuasaan politiknya, terutama di partai dia, Partai Kebangkitan Bangsa, untuk kemudian secara solid menjadi loyalis atau tetap loyal pada Matahari Hambalang yang secara real merupakan Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-8, itu apa namanya, logik adanya gitu. Jadi mereka yang potensial menjadi lebih solid dibandingkan yang lain-lain, termasuk dari partai dan non partai. Beberapa yang dari sisi partai politik itu uh, tidak punya keterkaitan dengan partai tertentu. Taruhlah misalnya Menteri Kesehatan, itu kan selama ini kan dinilai sebagai profesional, ternyata anginnya akan ke sana. Bahlil pasti anginnya ke sana. Jadi Partai Golkar dan seluruh menteri yang berasal dari Partai Golkar itu potensial untuk memiliki dua matahari. Tapi PKB menurut saya dia yang potensial untuk menjadi mitra tulen dari Gerindra gitu, dan dalam konteks itulah kemudian Prabowo itu menyampaikan pesan ke Muhaimin Iskandar untuk melakukan konsolidasi opini. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya. Salam warga cerdas.